Assalamualaikum Mams. Akhirnya bisa bikin video lagi nih setelah sekian lama. Semoga setelah ini aku bisa lebih rajin bikin video ya. Nah, hari ini aku mau bikin video tentang peralatan bayi atau perlengkapan bayi yang terpakai dan tidak terpakai versi aku dan anak aku gitu. Jadi disclaimer, ini kejadian di anak aku, ini terjadinya di bayi aku. Mungkin Moms kalau ada yang sama mungkin bisa disimak. Kalaupun ternyata memang beda, silahkan boleh disesuaikan aja gitu. Oke, yang pertama aku mau mereview perlengkapan bayi yang terpakai banget di aku, yang bukan yang standar ya. Maksud aku kalau standar tuh kan baju bayi itu udah pasti kepake ya. Nah, di aku yang terpakai banget itu yang pertama ada si Caddy bag ini, Caddy bag dari Baby Leon ini. Kebetulan Caddy bag ini juga sekarang masih ada isinya. Caddy bag ini juga sekarang masih ada isinya di sini. Nah, bisa dilihat, sekalian kita review unboxing. Nah, di sini ada kapas, di sini muat banyak. Jadi ini terdiri dari 3 sekat di sini. Dan sekat ini nih, sekat ini juga bisa diubah-ubah. Di sini ada krek-krekannya tuh, bisa dilepas. Jadi sekat ini bisa diubah sesuai keinginan Moms aja. Misalnya ini mau di sebelah sini gitu, bisa. Di sebelah sini aku isi popok. Di sini ada tisu basah, di sini ada termometer, di sini ada transformin, ada mainannya. Ini ada cadangan masker buat aku. Terus ini ada paracetamol. Udah sih, kalau di sebelah sini itu aja sih isinya. Terus kalau di sini ini kotak sweet salt. Ini sebenarnya peralatan sabunnya gitu, cuman aku pakai buat minyak telon, ada minyak rambut, minyak kemiri, sama gitu. Ini aku pakai kotak ini biar nggak berantakan aja sih, jadi aku pakai kotak ini. Di sini ada Briti, ini buat kalau hidungnya grok-grok dikasih dokter aku waktu itu. Terus di sini ada Bibi Rossi juga, ini krim anti nyamuk. Terus di sini ada Sudocrem. Nah, Sudocrem ini adalah perlengkapan bayi yang kedua yang aku sangat kepake di aku. Kalau misalnya Moms ada yang kayak aku yang babynya itu make popok sekali pakai gitu, kayak pospak, terus kena ruam. Kebetulan waktu itu baby aku kena ruam pas udah berapa ya, 2 bulanan kayaknya, dia kena ruam. Terus aku kasih ini, itu cepet banget sembuhnya gitu, alhamdulillah. Jadi awalnya aku cuman kasih sehari 2 kali, akhirnya aku kasih setiap ganti popok aku kasih ini. Alhamdulillah sih udah nggak pernah ngalamin ruam lagi gitu. Jadi ini barang yang kedua yang menurut aku sangat kepake selain tas Sudocrem ini, selain tas Caddy bag ini gitu. Nah, lalu isi tas ini, di sini ada resletingnya. Bagusnya di sini itu ada resletingnya, jadi ketutup. Di sini juga ada tutupnya. Ini harusnya ada kancingnya, tapi kancingnya copot. Nah, di sini aku isi buat gunting, termometer, ada jepitan, gunting kuku, sama sisir. Oke. Terus di sebelah sini ini banyak banget ya kantong-kantongnya di sini. Kalau mau diisi nih tapi masih kosong. Ini ada sedot ingus, ada pipet, sama ada si sisir yang bentuknya kayak gini. Kalau tadi kan sisirnya bentuknya kayak sikat gitu. Nah, ini misalnya mau dibawa tinggal ditenteng kayak gini aja gitu. Di sini juga masih ada kantong-kantongnya, jadi tinggal ini aja dimasukin.
Nah ini kebetulan aku ada ini plastik buat ganti popoknya, jadi kalau ini tinggi bawah, kalau mau ganti popok di luar tinggal dicabut aja plastik ini satu. Oke, kita lanjut ke peralatan atau perlengkapan bayi yang tidak terlalu terpakai di aku. Yang pertama itu ada sleep suite yang kayak gini. Ini sleep suite yang tutup kaki gitu ya. Nih, yang kakinya tutup kaki, terus bagian tangannya ini bisa dibuka ataupun ditutup gitu. Nah kenapa ini nggak terpakai di aku, karena seperti yang tadi aku bilang, anak aku tuh gampang gerah. Jadi selama dia umur sampai 3 bulan tuh aku lebih sering makein dia baju pendek, celana pendek, tapi pakai sarung tangan sama sarung kaki yang bawaan dari bayi itu, dari baju bayinya. Jadi ini itu pas udah mau aku pakein umur 3 bulan, ini ternyata udah gak muat di dia. Ini kebetulan yang umur 0-3. Terus begitu sebulan kemudian sebulan kemudian aku coba yang 3-6 bulan juga udah gak muat di dia. Jadi akhirnya yang ini, yang 0-3 sampai sama yang 3-6 itu gak kepake sama sekali di aku gitu. Nah mungkin untuk moms yang mau mempertimbangkan beli sleep suite ini, aku sih nyaraninnya sih mungkin beli yang agak gede aja kali ya. Karena kalau di anak aku sih kejadiannya kayak gitu. Dia jadi gampang gerah, jadi nggak aku pakein yang panjang-panjang gitu. Dan ini juga bahannya tuh agak tebel, makanya nggak aku pakein gitu. Ini untuk yang sleep suite-nya. Terus yang kedua itu yang di aku nggak terlalu terpakai itu ada set tidur bayi yang kasur, bentuknya kasur itu. Nanti aku cantumin gambarnya di sini. Nanti aku cantumin si yang bentuknya mirip bed cover itu kenapa nggak terlalu terpakai di aku, karena sekali lagi anak aku gampang gerah. Jadi pas dipakein itu malah dia tuh jadinya keringetan gitu, si kepalanya basah, lehernya basah, padahal udah pakai AC. Cuman dia itu mungkin emang gampang keringetan, jadi akhirnya aku mutusin buat nggak pakai kasur itu. Dan dia juga jadinya agak mendelep gitu ke bawah, jadi itu kan empuk ya. Jadi kadang kalau dia ditengkurupin atau mau tengkurup itu jadi dianya agak mendelep. Jadi akhirnya aku mutusin buat pakai bedong ini aja buat alas di kasur aku. Jadi aku pakein bedong ini buat alas dia. Jadi misalnya mau diganti, misalnya udah kotor sehari bisa ganti 3 kali ataupun 2 kali. Misalnya kalau spray kita nggak mau sering-sering diganti, jadi bisa pakai alas ini gitu. Kebetulan kan kalau pakai popok juga nggak terlalu kotor ya, jadi akhirnya aku memutuskan buat pakai alas ini aja, jadi nggak pakai si kasur itu. Lalu yang nggak terlalu terpakai di aku berikutnya, yang ketiga itu ada ini Maison Elmesa yang on the go ini. Kenapa nggak terlalu terpakai di aku? Ini karena ini bahannya tebal, dan sekali lagi anak aku kan gampang panas, jadi ini tuh bahannya tebal terus nggak menyerap. Nggak terlalu menyerap. Aku punya satu lagi selimut tebal juga, cuman dia menyerap gitu. Jadi ini tuh lebih gerah daripada selimut aku yang satu itu. Biarpun ini nggak dipakai sebagai selimut sebenarnya, tapi ini lumayan kepake buat apron menyusui. Biarpun ini juga gerah banget nih kalau dipakai buat apron menyusui karena tebal, dia bahannya tebal, tapi ini lumayan buat di jendela mobil misalnya lagi panas, tinggal dijepitin aja di mana gitu, jadi bisa buat ngalangin. Tapi untuk selimut ini agak terlalu gerah kalau menurut aku di anak aku gitu. Ini untuk yang selimut Maison Elmesa ini. Lalu berikutnya yang nggak terlalu terpakai di aku, ini ada yang Mama's Choice changing pad ini. Sebenarnya sih ini karena belum ada kesempatan aja kayaknya makanya. Jadi kan pandemi aku nggak pernah
hampir nggak pernah keluar ya, jarang banget keluar. Paling keluar pun ke rumah mama aku, itu pun paling cuma di jalan setengah jam terus udah sampai lagi gitu. Ini portable changing pad, jadi alas buat ganti popok yang bisa dibawa-bawa gitu. Ini sebenarnya bagus banget, bisa buat dibawa-bawa, tapi di aku belum ada kesempatan aja gitu buat make ini. Ini kan sebenarnya kalau misalnya mau ke dokter juga bisa ya pakai ini. Mau misalnya di rumah sakit mau ganti popok bisa pakai ini. Tapi aku pun ke rumah sakit itu deket, jadi belum ada kesempatan buat make ini. Deket jadi nggak lama juga, jadi ganti popoknya di rumah aja gitu. Sebenarnya ini mungkin kalau yang sering pergi-pergian ini bagus banget karena ini ada ininya juga, ada pegangannya gini gitu. Tapi ini belum kepake di aku nih, si portable changing pad ini. Oke, kita lanjut ke sabun mandi ya. Sabun mandi, ternyata kebetulan sabun anak aku itu dia alergi sama sabun yang biasa. Yang kebetulan kan kemarin aku beli Sweetsal yang tempatnya aku pakai di situ. Nah, cuman ternyata setelah sebulan apa dia pakai Sweetsal atau 2 bulan gitu, jadi tuh banyak bintik-bintiknya gitu di mukanya, banyak bintik-bintiknya di kepalanya juga banyak bintik-bintiknya. Jadi akhirnya aku mutusin coba buat ganti ke ini Sebamed yang baby liquid cleanser ya, dan ini ternyata dia cocok. Alhamdulillah ini bagus banget. Ini aku rekomendasiin buat moms yang punya anak yang seperti anak aku. Jadi dia kalau dikasih sabun biasa tuh dia bintik-bintik di mukanya sama di kepalanya juga. Akhirnya aku pakai si ganti di Sebamed baby liquid cleanser ini, alhamdulillah cocok di dia. Jadi sabun yang merek-merek biasa di aku itu nggak kepake, nggak sampai habis kayaknya aku pakai. Akhirnya aku ganti ke si Sebamed ini recommended. Oke, sekarang aku mau review ke baby care kit ini ya, yang isinya satu paket. Ternyata ini nggak semuanya kepake ya moms, mungkin kalau yang udah beli juga udah tahu. Jadi yang kepake di aku itu cuman si jepitan kuku ini kepake banget karena bayi itu cepet panjang kukunya. Terus jepitan upil ini, jepitan si pinset ini juga kepake karena suka ada upil di hidungnya, jadi dijepit pakai ini juga bagus, ada tutupnya gitu nih. Terus yang kepake juga di aku ada termometer ini. Misalnya termometer tembak itu kan takut kurang akurat ya karena masih bayi, jadi biasanya aku pakai termometer ini juga, jadi 2 kali ngukur, biarpun ini susah ya. Ini agak susah kalau dipakai di bayi karena dia gerak-gerak, tapi ini lebih akurat sih menurut aku. Terus gunting, nah gunting ini sebenarnya nggak, mungkin aku juga bingung sih tujuannya, mungkin buat ditujukan gunting kuku bayi atau gunting yang lain ya, karena aku belum berani kalau gunting kuku pakai gunting kayak gini. Jadi akhirnya ini lebih ke buat motong-motong benang-benang aja yang ada di baju-bajunya atau motong-motong yang lain. Terus yang ini sisir, nah sisir ini lumayan kepake, ini sampai ada kuning-kuningnya bekas kemiri ya. Sisir yang ini tuh lumayan kepake buat nyisir rambut dia, cuman kalau yang ini kurang kepake karena ini agak keras dan rambutnya juga belum banyak, jadi aku lebih milih buat pakai yang ini. Nah ini yang lumayan kepake, yang ini yang si 5 ini lumayan kepake lah. Ini sebenarnya jarang dipakai, cuman yang paling sering dipakai itu ini nih, tiga ini. Nah sama termometer deh. Nah 4 ini sering kepake, ini juga sebenarnya lumayan sering tapi sesekali aja. Nah yang ini kayaknya dari aku beli terus aku cuci, ini belum pernah dipakai. Sisir ini menurut aku penyedot ingusnya terlalu gede buat hidung bayi, ini gede banget, jadi ini nggak pernah kepake. Nggak kegedean ini kalau buat anak kecil.
Terus ini pipet yang buat dia kalau minum-minum apa, kalau masih bayi kan harus, kalau misalnya minum obat ataupun apa harus pakai mili-milian ya, ini kan nggak ada mili-miliannya, jadi ini juga aku belum pernah pakai. Kalaupun minum paracetamol udah ada pipetnya dari dokter, dan baby aku belum minum yang harus pakai pipet gini. Jadi si dua ini yang belum pernah sama sekali kepake di aku. Ini juga jarang banget sih sebenarnya, sisir ini sama ini kan sama aja gitu. Jadi ini yang kepake di aku, ini jarang kepake. Oke, lanjut. Ini ada sikat botol. Kan waktu itu aku ada review sikat botol yang bentuknya sikat gitu, nanti aku cantumin di sini sikat botol pokoknya. Dan ternyata aku nggak suka sikat botol kayak gitu karena nggak berbusa dan menurut aku nggak bersih. Ini menurut pendapat aku ya. Jadi dia ngabisin banyak sabun, nggak terlalu bersih. Jadi akhirnya aku lebih suka sikat yang kayak gini, yang pokoknya yang kayak gimana aja. Kan ada yang warna kuning ya, yang bentuknya spon, pokoknya yang bentuknya spon kayak gini, jadi bukan yang sikat gitu. Jadi setelah aku baca pun ternyata kalau buat botol plastik itu lebih cocok yang busa, kalau yang sikat itu lebih cocok buat botol kaca. Jadi akhirnya si yang plastik itu malah aku cuma pakai sekali dua kali, terus aku nggak pakai lagi. Walaupun yang itu lebih awet dibanding ini ya, ini tuh cuman berapa seminggu paling harus sudah diganti lagi gitu. Tapi ini harganya juga terjangkau, harganya murah, jadi ya nggak apa-apa. Terus menurut aku ini juga lebih bersih daripada sikat itu. Kalau buat botol aku kan botol plastik gitu. Oh iya, satu lagi aku mau ngerekomendasiin termometer yang bentuknya kayak gini nih, termogan. Karena ini lebih gampang digunain kalau buat bayi ya, dibandingkan termometer yang kayak gini, termometer yang ditaruh di ketiak kayak gini. Karena kan bayi itu masih banyak gerak-gerak ya, jadi ini malah jadinya kadang kurang akurat dan lumayan lama nunggunya, bisa beberapa detik. Jadi aku ngerekomendasiin si termogan ini kalau buat bayi. Sebenarnya sih ada yang bilang juga katanya termometer ini lebih akurat, tapi kalau untuk cepet dan praktis sih aku lebih ngerekomendasiin termogan yang kayak gini. Mungkin kalau ini bisa dipakai buat orang dewasa aja gitu, atau kalau misalnya anaknya lagi nggak banyak gerak atau lagi tidur bisa, tapi lebih praktis yang termogan ini. Oke, sekian dulu video dari aku, mam semua. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman aku dan berdasarkan pengalaman dan untuk anak aku gitu. Jadi kalau misalnya, aku harap semoga video ini membantu, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.